Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental pada remaja. Akhir-akhir ini sering kita jumpai berita di televisi tentang melonjaknya kasus bunuh diri pada kalangan remaja, kasus bullying pada pelajar, dan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Masa remaja merupakan masa periode kritis di mana terjadi peralihan anak menjadi dewasa dan terjadi perkembangan fisiologis, fisik, dan hormonal yang begitu cepat. Pada umumnya, masa remaja dibagi berdasarkan periode masa puber. Ada 3 periode. Yang pertama, masa remaja awal yang berada di rentang usia 10 hingga 12 tahun. Di masa ini, remaja lebih dekat dengan teman sebaya, ingin bebas, dan lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya. Yang kedua, masa remaja pertengahan yang berada di rentang usia 13 hingga 15 tahun. Di masa ini, remaja mulai mencari identitas diri dan muncul rasa suka dengan lawan jenis. Yang ketiga, masa remaja akhir yang berada di rentang usia 17 hingga 21 tahun. Di masa ini, remaja mulai mengungkapkan kebebasan diri, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, dan mempunyai citra tubuh terhadap dirinya sendiri. Remaja ingin mencoba banyak hal baru yang dapat membuktikan dirinya sebagai orang dewasa, sehingga tak jarang terjadi perubahan pada diri dan perilaku berisiko remaja yang seringkali memicu konflik antara remaja dengan dirinya sendiri atau internal, dan konflik dengan lingkungan sekitar atau eksternal. Apabila konflik ini tidak diselesaikan dengan baik, maka akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan kesehatan mental remaja tersebut di masa mendatang. Apa saja sih tanda-tanda remaja yang memiliki gangguan pada mentalnya? Antara lain, sering melamun, berbohong atau mencontek, mengambil barang-barang orang lain, berperilaku seperti anak kecil, sering marah, sering cemas, menghancurkan barang-barang, menyakiti hewan atau orang lain, prestasi menurun, dan tak jarang menggunakan obat-obatan terlarang. Salah satu faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan mental adalah media sosial. Perlu teman-teman ketahui bahwa data dari Kominfo 2020 sebesar 30 juta pengguna internet adalah anak-anak dan remaja. Jumlah ini semakin meningkat didukung oleh kondisi kemajuan teknologi saat ini. Penggunaan media sosial yang tinggi dan sering terkait dengan harga diri yang rendah dan citra diri yang buruk yang menunjukkan skor gejala depresi yang lebih tinggi yang mengakibatkan permasalahan pada kesehatan mental remaja. WHO mengidentifikasi kesehatan mental sebagai keadaan di mana seorang individu menyadari kemampuannya dalam mengatasi stres, bekerja secara produktif, serta berkontribusi terhadap komunitasnya. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental yang baik dan positif? Kesehatan mental yang baik dan positif mencerminkan remaja yang cakap dan handal, bahagia dan sejahtera. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita? Yuk, kita simak bersama-sama. Yang pertama, katakan hal-hal positif pada diri sendiri. Yang kedua, tuliskan hal yang patut disyukuri. Yang ketiga, fokus pada satu hal pada satu waktu. Yang keempat, olahraga dan lakukan aktivitas fisik setiap hari. Yang kelima, terbukalah pada seseorang. Yang keenam, tidur tepat waktu. Dan yang terakhir, batasi penggunaan gadget. Rekomendasi aktivitas fisik bagi remaja di sekolah. Yang pertama, optimalisasi waktu istirahat dengan bermain seperti lompat tali, galasin, dan lain. Yang kedua, melaksanakan gerak jalan atau barisan. Yang ketiga, tes kebugaran jasmani secara berkala. Sedangkan rekomendasi aktivitas fisik bagi remaja di luar lingkungan sekolah antara lain melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang sampai kuat minimal 60 menit setiap hari, contohnya seperti jogging, bersepeda, berenang, dan lain-lain.
Aktivitas fisik lebih dari 60 menit per hari akan memberikan keuntungan tambahan bagi kesehatan. Demikian teman-teman video edukasi kesehatan mental pada remaja. Semoga bermanfaat dan see you. Thanks for watching.